Dasar memuliakan Tuhan bagi seorang anak istimewa. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4 kotak ke kanan dan ada 3 baris ya. Nah, kita melihatnya secara sistematis dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Kita boleh memfasilitasi tangan dari anak, dari teman istimewa kita arahkan ke kotak yang pertama. Kita bercerita kepadanya, ya. Pada mulanya Allah itu menurunkan ini, turun arahnya ke bawah, ya. Kemuliaannya kepada manusia. Apa sih yang dia turunkan itu? Dia menurunkan banyak hal sehingga manusia itu dipenuhi dengan kemuliaannya, yaitu manusia menjadi punya hikmat, manusia punya pengertian, manusia menjadi cinta kebenaran, manusia menjadi kenal dan takut akan Tuhan, dan manusia punya kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang melampaui batas, ya. Inilah kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia, diturunkan. Kata kuncinya ini ya, diturunkan. Nah, kenapa kok Allah menurunkan kemuliaannya? Ternyata tujuannya agar manusia bisa menaikkan kembali kemuliaan Allah itu kepadanya. Jadi manusia bisa memuji Tuhan. Jadi manusia dimampukan dahulu, kemuliaan Allah diturunkan supaya manusia bisa mengembalikan itu kepada Allah. Manusia bisa memuliakan Allah. Baris pertama ini dahulu yang menjadi konsentrasi kita. Pada mulanya, bukan once upon a time, tapi pada mulanya, ya. In the beginning, Allah menurunkan kemuliaannya kepada manusia supaya manusia bisa menaikkan kembali kemuliaan tadi, atau manusia bisa memuliakan Allah. Indah ya. Nah, baru kita pindah ke baris kedua. Ada tragedi terbesar umat manusia, yaitu manusia jatuh dalam dosa. Dan akibatnya apa? Akibat dari manusia jatuh ke dalam dosa, manusia melanggar firman Allah. Semua manusia kehilangan kemampuan memuliakan Allah. Kalau tadi kita punya kemampuan untuk memuliakan Allah, maka karena adanya dosa, maka manusia kehilangan kemampuan memuliakan Allah. Jadi kemampuan yang ada di sini tadi ini, kemampuan yang ada di sini ini tadi hilang, ya, tidak ada lagi. Nah, teman-teman istimewa kita pasti akan mengenali simbol ini. Jadi kotak yang ada di sebelah kanan atas menjadi hilang karena dosa. Manusia jadi susah bercakap-cakap lagi dengan Allah. Apa yang terjadi pada manusia? Yang tadinya manusia punya semua ini, terutama kasih yang sempurna, manusia jadi kehilangan kasih yang sempurna. Manusia kehilangan hikmat, kehilangan pengertian, malah benci kebenaran dan tidak takut Tuhan. Ya, kalau kita lihat di televisi ya, orang kok main bunuh-bunuh, jahat dan lain. Ini dia. Ya, tidak takut Tuhan karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Ya, kehilangan kemampuan memuliakan Allah. Original plan atau rencana awal adalah ini. Rencana awal adalah ini. Allah menurunkan kemuliaannya agar manusia bisa memuliakan Allah. Ya. Jatuh dalam dosa, kehilangan kemampuan memuliakan Allah. Inilah keadaan kita sekarang. Tapi
Ini yang paling penting. Inilah yang namanya kabar baik, good news, berita Injil yang kita berita-beritakan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia telah mati untuk semua hukuman dosa manusia. Sekali untuk selamanya dia selesaikan, ya, hukuman dosa ini. Dia mati untuk semua manusia. Dia mati, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit melawan kematian. Dia melakukan untuk semua manusia, buat kamu dan saya, dan juga orang-orang di sekitar kita, mbak-mbak kita, kakek nenek, adik kakak, dan semua teman-teman kita, tidak terkecuali, ya, semua manusia. Nah, jadi sebetulnya manusia sudah ditebus sehingga manusia bisa lagi memuliakan Allah. Mereka yang percaya, mereka akan menerima Yesus. Mereka percaya dan menerima Yesus di dalam hati, maka mereka akan mungkin lagi untuk menaikkan kemuliaan bagi Allah. Karena ini sudah terjadi kembali, ya, manusia bisa memuliakan Allah kembali, maka kita kembali ke rancangan awal. Ya, kita hidup penuh dengan hikmat, pengertian, dan kita bercakap-cakap dengan Allah setiap hari. Saat teduh kita mencintai kebenaran. Apakah itu mungkin terjadi di dalam hidup anak-anak teman-teman kita yang istimewa? Sangat mungkin. Ketika teman-teman kita menjawab ya, bisa menggunakan pilihan ya tidak dengan jari, atau lebih baik lagi strip ya dan tidak yang sudah kita pelajari di Kyriakon. Nah, ini semua bisa terjadi di dalam kehidupan teman-teman kita yang istimewa dan juga teman-teman kita yang biasa, ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu sangat melihat pada hati. Semua teman-teman istimewa kita itu memiliki hati. Bahkan banyak yang hatinya indah sekali. Kalau kita bisa punya waktu dan punya perhatian dan meluangkan waktu kita untuk berkomunikasi dengan. Nah, boleh balik sebentar, lihat yang ada koinnya di bawah. Ini judulnya adalah kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia agar dapat memuliakan Dia. Dan bagi yang percaya, maka kemuliaan tersebut ada. Bentuknya dalam kemampuan manusia mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesamanya. Apa aja tuh kemuliaannya jadinya? Manusia bisa kembali lagi doa, bernyanyi, ya. Wah, tapi tante, kami belum bisa bicara. Nggak apa-apa, sebab doa dan nyanyi itu bisa dilakukan di dalam hati setiap saat bahkan, ya. Nah, apalagi bentuk kita mengasihi Allah? Kita sekeluarga saat teduh. Aduh, tapi tante, aku belum bisa baca Alkitab keras-keras. Nggak apa-apa, ayahmu saja yang baca dan kamu dengarkan. Ya, lebih penting mendengarkan bahkan. Nah, selain mencintai Allah, kamu juga harus mencintai diri sendiri. Bagaimana caranya mencintai diri sendiri? Mencintai diri sendiri adalah dengan hidup sehat, ya, makan yang cukup, minum yang cukup, istirahat yang cukup. Makan itu juga jangan makanan yang gak bener ya. Lalu damai sejahtera, ya. Karena tubuh kita adalah tempat sucinya Allah. Dia kan bersemayam di dalam diri kita. Masa bait suci Allah nggak sehat, ya kan? Nah, itu tanda mengasihi diri sendiri. Nah, mengasihi diri sendiri juga dengan ini penting sekali. Ini erat hubungannya dengan firman kita. Setia, tekun, belajar mengembangkan talenta masing-masing. Kalau talentanya melukis, ya kerjakanlah pelan-pelan tapi pasti.
Mungkin ada yang talentanya bercocok tanam dan lain-lain. Jangan lupa, jangan boros. Tabung, hemat, ingat ada celengan misi. Kita kalau kebaktian selalu memberikan kepada misi ya. Walaupun kita istimewa, kita nggak mau dikasihani. Kita mau menolong misi, ya kan? Kita turut serta. Dan kita juga mesti punya hati yang berbelas kasihan. Kita lihat ya kedua orang ini ya. Dia ini punya tabungan untuk stem cell dia supaya dia bisa berjalan lagi. Tapi dia memberikan tabungan itu kepada anak ini supaya anak yang sipi ini bisa dioperasi dan bisa jalan. Jadi dia mengorbankan apa yang dia miliki untuk orang yang lebih butuh. Inilah belas kasihan, ya. Nah, tapi kita juga nanti akan bermain, ya. Kita akan bermain, hidup kita penuh dengan sukacita. Kita akan bermain judi kerajaan Allah, ya. Nanti kita punya koin yang depannya adalah Tuhan Yesus dan yang sisi satunya lagi adalah gambar salib. Nanti Anda bisa pegang jari teman-teman di sini, lalu teman-teman ditanya, kamu mau nebak yang mana nih? Tuhan Yesus atau salib? Nanti kalau teman kamu bergeser ke sini, oh salib. Ya, nanti berapa orang nebak, lalu koinnya ditos. Nanti siapa yang menang 5 kali dari permainan itu, yang terbanyak menebak dialah yang menang. Mudah-mudahan ada hadiahnya ya.